Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan segera untuk membuka ruang diskusi publik terhadap video-video yang lagi beredar viral hari ini. Hindari yang namanya disinformasi, fitnah maupun ujaran kebencian. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan sama-sama menyaksikan videonya. Let's go. Yang pertama ini adalah Pak Jokowi tanggapi Roy Suryo, Dr. Tifa tak ditahan. Kewenangan kejaksaan kita hargai. Kita dengar. Penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Pak, kemarin kan Roy Suryo kan dari polisian sudah ke kejaksaan Jaksel, tapi dari kejaksaan ternyata tidak ditahan. Itu benar tanggapannya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Ya. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya. Itu kewenangan penuh. Biarkan publik dan masyarakat yang menilai hari ini sikap dari kelompok Pak Jokowi dan dari kelompok sebelah ketika melihat sesuatu yang terkait dengan proses hukum ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau sikap dari pengacaranya Roy Suryo dan Tifa, dari pendukung-pendukungnya itu marah-marah, ya, ketika ada sebuah proses hukum yang kemudian itu adalah suatu kewajiban yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur yang ada, mereka tidak terima, marah-marah, ngamuk, ajak perang. Ibu-ibu di sana demo seakan mau teriak-teriak tangkap Jokowi dan sebagainya. Ada kemudian yang ngamuk di rumah sakit mengatakan polisi itu penjahat, penyidik itu penjahat, ya, oknum polisi penyidik itu penjahat. Mereka mengatakan tidak adil negeri ini. Pokoknya segala rupa hal-hal yang mereka sampaikan mengatakan bahwa ini ada kejanggalan, saya tidak dihormati sebagai ex perwira dan sebagainya, teman-teman, ya. Pokoknya berisik banget. Sangat-sangat berisik ketika sesuatu yang terjadi dalam proses hukum itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau bertolak belakang dengan sesuatu yang mereka harapkan. Berbeda dengan respon Pak Jokowi. Memang ada yang marah-marah tapi nggak sampai turun ke jalan dan sebagainya, teman-teman. Berbeda dengan respon Pak Jokowi dan pengacara Pak Jokowi, pengacara yang sah, teman-teman, ya. Mereka mengatakan seperti apa yang Pak Jokowi tadi. Itu adalah kewenangan sepenuhnya kejaksaan. Menghormati, menghargai keputusan dari kejaksaan. Biarkan masyarakat saja yang menilai, teman-teman. Kita akan lanjut ke video yang selanjutnya. Belum pernah ada masa selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Jadi Pak Lagi viral hari ini, Sespri Presiden berkunjung ke rumah Pak Jokowi, lantas bertanya-tanya, ada apa? Ada tujuan apa? Jokowi ini lovable, dan itu diakui kalau dan dari didukung survei. oleh hampir semua partai politik Indonesia. Partai mendukung semua, benar. Jadi secara hati rakyat lovable. Contoh. Saya pernah suatu hari Ya, teman-teman, setelah Dr. Tifa dan Roy Suryo berterima kasih kepada Pak Prabowo yang dimana mengatakan bahwa ada andil besar Pak Prabowo karena dengan disetujuilah penangguhan mereka, lantas banyak spekulasi bahwa Pak Prabowo juga ikut bermain di sana, Pak Prabowo mengintervensi hukum dan sebagainya. Itu yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya, di tengah isu itu yang begitu kuat, teman-teman, ya. Datanglah seorang Sespri Presiden yang hari ini menjadi perbincangan juga. Mereka lantas bertanya-tanya, masyarakat ada apa? Apakah Sespri dari Presiden membawa pesan untuk Bapak Jokowi dari Pak Prabowo? Atau ada agenda apa sebenarnya? Tentu saja itu menjadi pertanyaan, bahkan ditanyakan langsung oleh wartawan, dan apa yang disampaikan oleh Sespri ini dia, teman-teman. Silaturahmi saja. Minggir Ki. Pagi Bang Rizky. Apa nih, Mang? Silaturahmi aja. Silaturahmi saja. Dalam rangka apa ini Mas? Dalam rangka apa? Silaturahmi. Sama siapa? Sama siapa nih Mas? Ada pesan dari Pak Prabowo Mas? Mas. Bawa pesan nggak Mas dari Pak Prabowo? Rizky. Misi ya teman-teman. Iya, Terima kasih ya. Bang. Terima kasih. Pak Mas.
Dan akhirnya rasa penasaran dari wartawan dan netizen tidak terjawab. Karena ketika ditanya, bawa pesan nggak dari Bapak Prabowo? Dia menjawab tidak, hanya silaturahmi saja. Kalau saya secara pribadi ditugaskan membawa pesan dari Presiden kepada Pak Prabowo, dan kemudian ketika netizen atau wartawan bertanya, Pak, Anda bawa pesan nggak dari Pak Prabowo? Nggak mungkin saya akan mengatakan, ya, saya bawa pesan dari Presiden Prabowo dan pesannya isinya seperti ini dan seperti itu. Nggak mungkin. Ya, tidak akan disampaikan jika ada pesan dari Presiden kepada Pak Jokowi. Tentu saja itu termasuk pesan yang rahasia yang dimana hanya istana dan Pak Jokowi lah yang tahu. Saya nggak tahu ya, apa kemudian pesan yang dibawa atau bukan pesan memang hanya silaturahmi saja. Saya tidak tahu. Kalau menurut kalian, apakah memang ada pesan atau hanya silaturahmi? Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kita akan saksikan informasi dan video berikutnya. Dan itu minta tanggapannya Pak. Nah, ini kita baca dulu captionnya. Bukan kecewa, Jokowi justru tertawa usai Roy Tiva tidak ditahan Kejari atau Jaksel. Itu Kejari kewenangan Jaksel. penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dan Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak? itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya. Terima kasih. Makasih ya Pak. Matur nuwun Pak. Pak jogging boleh mboten Pak? Dereng Tuh, jogging. udah tiap hari jogging itu. Iya Pak. Iya, Pak. Dan itu minta Ya, jadi kubu Pak Jokowi, baik pengacaranya dan Pak Jokowi sendiri itu santai saja teman-teman ya. Yang penting intinya ini akan masuk sampai kepada pengadilan dan segala sesuatu tentang kebenarannya akan diuji di sana. Inilah yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh Pak Jokowi dan pengacaranya teman-teman. Berbeda dengan sebelah, mereka begitu takut masuk pengadilan dan kita akan lihat seberapa kuat mereka untuk menangkis atau menangkal bukti-bukti dan saksi yang disediakan dari kubu Pak Jokowi. Menurut dari postingan Joshua Sinambela, sebentar saya akan coba buka teman-teman ya. Kita akan lihat postingan dari Joshua Sinambela bahwa persidangan ini akan sangat cepat untuk mendapatkan hasil karena qualify-nya itu sangat penting. Ya, ini adalah sebuah kasus yang begitu penting teman-teman yang kemudian akan segera untuk diselesaikan lewat persidangan yang ada. Bentar ya. Kita akan coba cari. Nah, ini dia. Ini postingan Bang Joshua teman-teman ya. Saya akan coba bacakan kepada kalian. Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, berkas Roy Suryo dan Dr. Tiva resmi dilimpahkan ke pengadilan. Babak baru kasus dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali bergulir. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi melimpahkan berkas perkara, surat dakwaan beserta ratusan barang bukti atas tersangka Roy Suryo dan Dr. Tiva ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa sore. Menariknya, meski penyidikan berawal berada di wilayah Jakarta Selatan, Mahkamah Agung memutuskan untuk memindahkan lokasi persidangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Langkah ini diambil karena kasus ini dikategorikan sebagai perkara penting yang menyita perhatian publik, sehingga membutuhkan situasi yang lebih kondusif dan kelancaran sidang. Bagaimana status kedua tersangka saat ini? Kejaksaan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tiva karena dinilai kooperatif selama proses hukum, ditambah adanya jaminan dari pihak keluarga. Keduanya saat ini dikenakan status wajib lapor seminggu sekali. Kapan sidang perdana dimulai? Saat ini pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur sedang memproses administrasi untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan kasus ini. Jadwal sidang perdana atau pembacaan dakwaan diperkirakan akan keluar dalam kurun waktu 3 hingga 7 hari ke depan. Wow, ngebut ini teman-teman ya. 3 sampai 7 hari ke depan. Semoga awal Juli sudah mulai sidang perdana kasus ini. Coba perhatikan tebal masing-masing berkasnya guys. Beneran lebih 1 meter kan? Wih. 1 orang berkasnya seperti ini. Ngeri teman-teman. Jadi ini dikategorikan sebagai kasus hukum yang penting sehingga akan disegerakan dalam 3 sampai 7 hari ke depan, yaitu akan mulai untuk disidangkan. Semoga bulan Juli segera untuk disidangkan dan semoga cepat ada putusannya teman-teman ya.
Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua. Jika teman-teman ingin memberikan komentar, tanggapan, silahkan di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.